Ya, annyeonghaseyo 여러분. Untuk VTubers di rumah dan VTubers studio, apa kabarnya? Ya kalau gitu langsung aja, ini dia. Bintang tamu kali hari ini, siapakah dia? Tunjukkan suara kamu. Annyeonghaseyo. Apa kabar Mita? Mita silakan tutup. Terima kasih. Jelas-jelas kalau Mita itu, saya itu jatuh cinta sama Sorry, suara Mita. nggak bisa udah punya suami. Oh, enggak, suaranya. Saya juga punya Kan aku istri. kenal sama istri Opa, Iya, kan gak enak. Serem kan ya, kayak sapam kan gitu. Nah, pas lagu yang barusan dinyanyikan itu lagi booming-boomingnya itu saya lagi pelatihan. Sebelum mau apa? jadi boy band. Oh, gimana? Yes. Dari awal sampai terakhir cuma yes doang. Jangan salah, waktu itu laku. Ya. Laku loh. Suaranya kan terbukti bagus. Sampai Temeli katanya jatuh cinta sampai harus nyanyi OST-nya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi alhamdulillah aku tuh dapat kesempatan untuk nyanyiin OST-nya Ipar Adalah Maut kemarin. Dan sebenarnya cerita ini kan dulunya di TikTok ya. Jadi Yes. TikTok Universe kan, ada yang ngikutin nggak pas pandemi? Jadi waktu itu yang ngikutin malah suamiku, bukan aku. Oh, jadi suaminya lebih ikutin. Suamiku malah ngikutin itu, setiap episodenya diikutin sama dia. Makanya dia tuh lebih familiar sama Ipar Adalah Maut. Terus tiba-tiba ada kabar-kabar, kan kita di industri selalu dapat kabar pertama ya. Karena kan kita biasanya siapa nih yang jadi OST-nya ya, deg-degan gitu kan. Nah bahwa MD mau bikin filmnya gitu. Terus dia lagi cari penyanyinya gitu. Terus aku bilang sama suamiku, kayaknya kalau aku yang nyanyi seru deh. Terus kata suamiku gini, udahlah kali ini kamu ngalah lah sama junior-junior. Suaminya yang ngomong? Iya. Tapi pas bilang, udahlah kamu sekarang ngalah sama junior, pas itu jawab apa? Aku jawabnya, aku cuman kayak ya udah mungkin udah bukan zamannya aku lagi kayaknya. Waktu itu emang ada perasaan kayak kecil banget gitu, kayak ya ampun emang gue udah setua itu ya, gue emang udah ditinggalkan itu ya gitu. Jadi kayak waktu itu emang ada perasaan itu, tapi ya yang namanya takdir. Takdir. Ya terus udah gitu kayak nggak berapa lama dari situ, kira-kira kayak 6 bulan 7 bulan dari situ, aku dapat telepon dari MD bahwa dia bilang, iya Mita, kita minta kamu menjadi penyanyi dari penyanyi OST-nya dari film Ipar Adalah Maut. MD-nya langsung kontak. Yes, dan lagunya ditulis langsung oleh Teh Meli Guslo gitu. Jadi Teh Meli itu memang tipikal pencipta lagu yang harus approve sama penyanyinya siapa gitu. Terus udah gitu filmnya juga film Mas Hanung kan. Mas Hanung pun harus involve banget sama yang nyanyiin lagunya siapa gitu. Jadi emang alhamdulillah berarti dengan terpilihnya aku, Teh Meli dan Mas Hanung berarti kan sudah approve ya. Dan aku langsung telepon suamiku, aku bilang, sayang, iya sorry banget, kenapa? Aku lagi yang nyanyiin lagunya. Wah, jadi suaminya Gitu. gimana tadi bilang udahlah, ngalah, tiba-tiba Mita yang jadi penyanyi. Karena dia kepengennya artisnya dia yang nyanyi. Oh, bukan istrinya. Iya emang kalau kata gue suami gue emang agak durhaka ya jadi suami. Kalau kata gue, bro, bukan saya yang ngomong loh bro. Mahligai pernikahan ini tuh apa gitu loh, kayak kan ini ada istri sama artis, tapi artis nomor 1, istri nomor nggak tahu nomor berapa gitu. Tapi masih baik loh, Mita kan bilang, udahlah Mita kali ini ngalah. Gak positive thinking deh. Oke. Kalau saya omong gitu sama istri saya langsung gini, mau makan nggak malam? Iya kan? Mau nggak aku masakin gitu, saya takut, saya nggak berani ngomong gitu. Iya sih. Katanya proses rekamannya itu sangat sulit dan juga katanya penuh tantangan sampai dia itu sampai kalau nggak salah ini sampai ke psikiater katanya. Apa itu benar? Nggak nyampe ke psikiater. Nggak sampai psikiater. Pada saat itu aku sebelum aku rekaman aku nonton dulu filmnya. Kan udah nonton Ipar Adalah Maut belum? Marah nggak? Marah kan? Nah akhirnya aku menerjemahkannya, marah ini. Jadi gue kalau misal jadi Nisa gue marah. Marah, gue lempar. Kelihatan sih dari packaging kayak. Iya. Apapun yang ada depan mata gue lempar sih. Iya. Kalau ini Nisa kan ternyata lebih kalem. Marahnya kayak, kalau aku kan kayak, woi gitu kan. Iya. Kalau Nisa tuh kayak, woi gitu. Nah terus udah kayak begitu, akhirnya pada saat itu aku interpretasinya, apa namanya, ref gue gimana sih tuh kan gue lupa kan. Refnya gimana? Ku mengira kau tak jahat gitu, jadi kayak marah. Nah ternyata pas udah jadi kita semua udah suka, MD managing director juga udah suka, semua udah suka. Teh Meli telepon aku, Teh Meli bilang, Mit maaf banget, ya bagus sih yang kamu nyanyiin, tapi
visi aku nggak ke situ gitu. Oh, oke, nggak apa-apa ya kalau kita ulang. ya rekam ulang. Oh ya Padahal nggak semua apa-apa. orang udah suka. Iya, tapi kan itu bener-bener subjektif ya, Yes. Opa ya. Jadi karena kayak apalagi seorang pencipta lagu tuh pasti semua karyanya itu adalah babynya dia kan, Betul, iya kan. namanya dia. Apalagi ini berkaitan sama film. Yes. Jadi dia tuh paling tahu perasaan apa yang harus kita relay gitu Betul. loh ke dalam situ. Jadi akhirnya aku nyanyi lagi, aku rekam lagi, dan disitulah pas proses rekaman itu aku di situ nangis. Makanya kalau kalian dengar lagu Tak Pantas, kalian dengar ya, jangan lupa dengar di Spotify, di semua musik platform yang kalian suka. Itu di depan-depan tuh suara aku serak karena aku nangis dulu. Nangis dulu. Karena ternyata pemahamannya Temel itu dalam banget soal itu gitu loh. Jadi kayak iya, ini tuh tentang POV-nya Nisa. Coba bayangin ya kalau misalnya ada seorang istri yang sangat amat agamis gitu, yang udah melakukan kewajibannya tapi masih juga diselingkuhin pula gitu. Diselingkuhinnya bukan sama siapa-siapa, Pak. Sama adanya sendiri. Adiknya. Kayak pengen gue tiup ubun-ubunnya si Nisa. Nisa, lu sadar dong, lu tuh kayak udah dibohongin kayak begitu, ayo bangun-bangun gitu. Jadi kayak ada perasaan gemesnya, ada perasaan, jadi emang di situ perasaannya bercampur aduk. Memang pada saat itu karena perasaannya terlalu campur aduk, jadi ada mental imbalance dan mental turbulence-nya. Jadi gue juga sempat ngobrol sama suami gue pada saat itu. Dan selesai rekaman itu, literally gue ngobrol sama suami gue. You tell me now. Jadi atau trust issue gitu ya. You tell me now deh. Kayak Kamu siapa? ngomong ke aku sekarang. Iya. Kayak pada nggak ngerti kalian ya. Iya maaf ya. Soalnya di Cibubur bahasanya gitu. Oh. Kayak 80% Inggris, 30% Sunda. Ada gitar kosong nggak mau lempar nih? Ada. Ya. Gitu. Jadi aku Ngomong langsung sekarang. ngomong sama suamiku. Coba deh kamu cerita deh sekarang sama siapa deh.